Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menceritakan seorang pahlawan nasional, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Satu, masa kanak-kanak beliau. Kalau kita berjalan-jalan di kampung-kampung di daerah Jakarta, kita akan melihat banyak orang sibuk bekerja. Mereka mengadakan perbaikan kampung. Mereka giat mengadakan pembangunan. Di kampung yang diperbaiki itu dicantumkan papan nama proyek Husni Tamrin, salah satu jalan raya yang terbentang di Jakarta, dari air mancur di depan Bank Indonesia hingga jembatan Dukuh atas dekat Hotel Indonesia, dinamai Jalan Husni Tamrin. Jalan raya itu sangat lebar. Di kiri dan kanannya terdapat gedung-gedung besar bertingkat, misalnya Gedung Sarinah, Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, beserta gudang-gudang kedutaan asing. Penggunaan nama Husni Tamrin ini bukan hanya kita dapati di Jakarta. Di kota-kota lain di Indonesia berupa nama jalan maupun nama tempat-tempat lain. Banyak dipakai nama Muhammad Husni Tamrin. Siapa gerangan Muhammad Husni Tamrin itu? Mengapa namanya begitu dimuliakan orang? Tentu Husni Tamrin seorang yang ternama. Memang benar, Husni Tamrin adalah seorang pemimpin pergerakan rakyat Indonesia dalam masa penjajahan Belanda. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang ikut berjuang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Husni Tamrin adalah anak Jakarta, Betawi asli. Ia dilahirkan di Sawah Besar pada tanggal 16 Februari 1894. Orang tuanya memberikan nama Muhammad Husni. Ayahnya bernama Tamrin bin Tabri menjabat sebagai Wedana Jakarta. Kemudian nama anaknya dilengkapi dengan nama ayahnya menjadi Muhammad Husni Tamrin. Pada waktu itu Jakarta masih disebut Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda. Rakyat Indonesia menyebut Batavia itu Betawi. Ketika Muhammad Husni lahir, ayahnya sangat berbesar hati. Kejadian ini dirayakan secara besar-besaran. Saudara Husni ada 6 orang, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Sebagai seorang Wedana di Jakarta, ayah Husni menghadapi banyak persoalan dalam tugasnya, misalnya mengenai pertambahan penduduk. Di Jakarta banyak perantau yang datang di daerah-daerah sekitarnya, seperti Priangan, Banten, Padang, dan Batak. Kota Jakarta semakin sempit dengan bertambahnya penduduk. Jakarta waktu itu belum besar seperti sekarang ini. Dalam menghadapi tugasnya, Wedana Tamrin Tabri dapat menyelesaikannya dengan baik. Ia seorang yang tegas dan bijaksana. Ia tahu seluk-beluk kota Jakarta dan sadar akan tugasnya yang berat itu. Lain daripada itu, ayah Husni sering menyelesaikan hal-hal yang berat seperti perampokan dan pembunuhan. Wedana Tamrin Tabri sibuk dalam pekerjaannya, namun tetap memikirkan keadaan anak-anaknya. Salah seorang anaknya adalah Muhammad Husni Tamrin. Ia anaknya nakal tetapi cerdas. Ia di lingkungan keluarga, Husni termasuk anak yang pintar, walaupun ia bukan anak yang tertua. Sejak saat kecil itu telah menunjukkan bakat seorang pemimpin dalam permainan-permainan pada masa kanak-kanak. Husni berikan pimpinan terhadap saudara-saudaranya. Di lingkungan teman-temannya, Husni Tamrin tetap menonjol. Ia termasuk anak yang berani dan kadang-kadang suka mengganggu teman-temannya. Walau begitu, teman-temannya tetap senang kepadanya karena Husni seorang anak yang suka menolong. Husni pernah mandi-mandi di sungai dengan teman-temannya. Orang tuanya merasa cemas karena khawatir hanyut di bawah arus. Masa kanak-kanak dilalui oleh Husni dengan penuh kesenangan. Penghasilan ayahnya sebagai Wedana memungkinkan untuk membina keluarga bahagia. Kedudukan Wedana pada zaman Hindia Belanda cukup tinggi dan terhormat. Husni Tamrin sebagai anak Wedana tidak pernah angkuh. Masa berjalan terus dan umur Husni bertambah pula. Tibalah waktunya untuk bersekolah. Muhammad Husni dimasukkan oleh ayahnya di Institut Bosch, suatu sekolah dasar Belanda swasta. Di sekolah ini ia dikenal sebagai anak yang rajin dan pintar. Ia selalu mendapat nilai yang bagus, nilai berhitung dan bahasa Belanda yang selalu tinggi. Begitu pula dengan pelajaran lainnya. Bahkan Muhammad Husni Tamrin lebih pintar berbahasa Belanda daripada Sinyo Belanda sendiri. Ia tidak merasa rendah diri terhadap anak-anak Belanda. Kadang-kadang
Ia juga berkelahi dengan teman-temannya, anak Belanda itu, terhadap anak-anak Indonesia. Ia sudah berkurang nakalnya. Bahkan ia suka menolong teman-temannya yang lemah, baik dalam pelajaran maupun dalam pergaulan sehari-hari. Di samping mengikuti pelajaran di sekolah, Husni juga belajar mengaji Al-Quran setiap hari. Selain pengetahuan umum, pengetahuan agama harus dipelajari. Harus ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama untuk mencapai tujuan manusia yang sempurna. Ayahnya sangat senang akan kemajuan Muhammad Husni. Ia bercita-cita agar anaknya menjadi wedana juga. Sebaliknya, Muhammad Husni tidak senang menjadi wedana seperti ayahnya. Muhammad Husni adalah seorang anak yang berjiwa keras. Dalam jiwanya telah mulai tertanam benih kebangsaan. Sementara itu, pemerintah kota Betawi terus disempurnakan dengan mendirikan Dewan Kota pada tahun 1905. Dewan Kota ini merupakan yang terluas di Indonesia. Pada mulanya, anggota Dewan Kota ini ditunjuk oleh pemerintah. Ketuanya adalah Resimen Jakarta sendiri. Sementara itu, Husni Tamrin setelah menyelesaikan sekolah dasar Institut Boots dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah Willem III atau sekolah lanjutan Belanda. Baiklah, saya akan mengakhiri ini dan kita akan lanjutkan selanjutnya di part kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah janji hati, gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya pasti. Betapa hatiku takkan rindu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih, hamba ditinggal. Betapa hatiku